Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Radina billahi rabba bislami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat asar jamaah Masjid Taqwa Madinah Sumatera Barat. Pertama sekali kita ungkapkan puji syukur alhamdulillah rabbil alamin atas nikmat rahmat Allah yang selalu curahkan Allah kepada kita, tamaskan nikmat hidup, nikmat kesehatan, kesempatan perkembangan Islam, sehingga dengan nikmat Allah itu kita sudah dapat hadir memenuhi panggilan Allah, bersiap-siap untuk melaksanakan salat asar di waktu berjamaah di masjid sesuai yang dituntunkan salam. Sebelum kita laksanakan salat asar, dahulu dengan kultum kajian lebih kurang 10 menit, dan saya fokus kepada fikih ibadah yang berkenaan dengan masalah salat, yang tema sore ini adalah salat berjamaah. Dalam salat berjamaah ini ada bermacam-macam permasalahan yang perlu kita ketahui dan perlu kita dalami. Bagaimana pertama sekali sore ini adalah tentang hukum salat berjamaah itu. Para ulama fikih terjadi ikhtilaf, terjadi berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa hukum salat berjamaah itu wajib. Dan pendapat yang kedua, salat berjamaah itu tidak sampai wajib, hanya tingkatnya sunat muakkadah. Sunat itu dibagi dua, ada yang muakkadah, ada ghairu muakkadah. Kalau muakkadah itu sunatnya sudah di bawah wajib, tapi belum wajib. Masing-masingnya punya dalil, punya alasan. Apa dasarnya salat berjamaah itu wajib? Bagi para ulama mengatakan salat berjamaah wajib, dasarnya Al-Quran. Firman Allah dalam surah Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalata wa zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, bayarkan zakat, dan rukuklah kamu bersama ruku. Apa maksud warka'u ma'ar raki'in? Itu maksudnya dalam tafsir adalah tegakkanlah salat secara berjamaah. Rukulah bersama ruku artinya salat berjamaah. Warkang itu fil amar. Fil amar itu pada dasar al-aslu fil amri wujub. Pada dasarnya setiap amar itu perintah itu menunjukkan wajib. Karena situ ada perintah, maka dasar inilah oleh ulama dikatakan salat berjamaah itu adalah hukumnya wajib. Yang kedua, itu beberapa hadis menjelaskan tentang isyarat wajibnya itu. Pertama, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Atan Nabi sallam rajulun a'ma." Pada satu kali orang buta, dalam riwayat mengatakan Abdullah bin Maktum, orang buta itu datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, laisa li qaidun yakun masjid. Wahai Rasul, tidak ada orang yang menuntun aku untuk salat berjamaah di masjid. Jadi sebelum ini Abdul Maktum itu ada yang menuntunnya setiap waktu salat berjamaah di masjid. Tapi karena sesekali penuntunnya itu tidak ada, maka keluhan itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Karena tidak ada orang menuntunku, maka dia minta Nabi Rasulullah SAW ayyurakhisalahu fi salati. Oleh sebab itu Rasul, beri aku rukhsah, beri aku keringanan
Rukhsah itu biasanya diminta kalau sesuatu yang wajib. Kalau sunat tidak perlu minta rukhsah. Tandanya Abdullah bin Maktum berpendapat memang salat berjamaah itu hukumnya wajib. Tetapi karena ada kendala, tidak ada orang menuntunnya, maka dia minta rukhsah keringanan. Apa? Allah izinkan, engkau izinkan aku ya Rasulullah hanya salat di rumah saja lagi. Farakhasa lahu. Pada awalnya Rasulullah mempersilakan karena ada uzur, tidak bisa datang ke masjid berjamaah. Apa yang tadi sudah itu? Falamma walla da'ahu. Ketika Abdullah bin Maktum ini kembali pulang karena sudah dapat restu Rasulullah untuk bisa salat di rumah, dia di rumah saja saat sunat itu. Namun Nabi panggil lagi, "Ta'al ya Abdullah." Faqala, waktu itu Rasulullah menyampaikan hal tasma'u nida di salat. Abdullah, apakah engkau dengar enggak? Ya. Allah memanggilmu untuk salat. Azan itu adalah panggilan Allah. Karena ada situ hayya 'alas salah. Manggil untuk salat berjamaah. Qal, dijawab oleh Abdullah bin Maktum, "Nam. Ya Rasulullah, aku dengar." Berarti orang yang mendengar azan itu dekat di masjid, tetangga masjid. Dalam hadis lain, kalau jiran tetangga masjid itu, maka kata Nabi, jiratu masjid la salat ila masjid illal masjid. Tidaklah sempurna, tidak baik bagi orang yang tinggal dekat masjid kecuali salat di masjid berjamaah. Apa jawab Nabi? Karena engkau mendengar azan, engkau tinggal di masjid, faqala fa'ajib. Karena Allah memanggil untuk salat berjamaah di masjid, maka wajib kamu memenuhinya. Dan Madinah kata walaupun habwa, walaupun merangkak. Apa yang dapat diambil dalam hadis yang pendek ini? Bahwa salat berjamaah itu wajib. Tidak, Nabi tidak memberikan rukhsah keringanan kepada Abdul Maktum yang berhalangan tidak bisa ke masjid berjamaah karena tidak menuntun. Nabi tidak memberikan keringanan, menandakan bahwa salat berjamaah itu yang tidak bisa ditawar. Jadi hukumnya wajib. Ini dasar hukum daripada ulama bahwa salat berjamaah itu adalah wajib. Kemudian ada ancaman Nabi kepada orang yang tidak ikut salat berjamaah bahwa Nabi akan membakar rumahnya. Seperti hadis dari Abi Hurairah juga, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayatub." Rasulullah bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku di bawah kuasanya. Laqad hamamtu an amura bi. Sesungguhnya aku bercita-cita, ada keinginan untuk memerintahkan orang mengumpulkan kayu api. Setelah dikumpul kayu api, datang waktu salat, summa amurajul am. Maka Nabi perintahkan seseorang menjadi imam, sedangkan Rasulullah akan mendatangi rumah orang yang tidak ikut salat berjamaah. Summa ukhalifu ila rajulin fawriqu alaihim buyutahum. Nabi mendatangi rumah orang yang tidak salat, ingin untuk membakar rumahnya. Muttafaqun alaih. Ini ancaman. Walaupun selama hidupnya tidak pernah Nabi membakar rumah para sahabatnya. Ini juga menandakan bahwa salat berjamaah itu wajib, sehingga ada hukuman ancaman yang sangat keras. Nah, itu dasar hukum para ulama. Kemudian dasar hukum daripada para ulama sunat, karena ada hadis mengatakan bahwa motivasi semuanya Nabi majakan itu. Salatul jamaah afdalu min salatul fardhi bisa 20 darajah, muttafaqun alaih. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dibandingkan 1:7. Ini hadis bukan menunjukkan nak wajib, hanya anjuran.
Jadi sesuatu yang anjuran maka itu tidak wajib, karena diberikan ganjaran pahala untuk motivasi. Adapun ayat dan hadis yang disebutkan tadi hanya untuk taukid, bukan untuk wajib. Nah, itu jadi pemahami. Taukid apa? Untuk menguatkan, maka sunnahnya adalah sunat muakkadah. Nah, jadi bukan belum wajib, sunnahnya muakkadah. Menghadapi dua pendapat ini, mana yang kita ambil? Namun kalau saya lebih kuat menyatakan wajibnya salat berjamaah itu, karena dan merupakan sunnah Rasulullah. Ada 3 pokok salat Rasulullah itu salat Rasulullah di waktu berjamaah di masjid. Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu. Karena selama Rasulullah berada di kota Madinah, Nabi tetap salat berjamaah di masjid. Hanya waktu musafir, Nabi memang salat ya di mana masuk waktu, ya situlah salat. Kadang di jalan, tetapi tetap juga berjamaah. Karena waktu kita sampai saat itu dulu, mungkin kita selalu bersambung ini kaji kita tetap fikih salat ini ya, sampai kepada kesempurnaan kita salat berjamaah bagaimana akan diungkapkan dalam hadis berikutnya nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.